Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki segala sifat-sifat yang agung dan mulia. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim alladzi lahul asmaul husna was sifatul ulia. Zat yang tiada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Hanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang layak untuk dipuji, dan segala nikmat datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala maha sempurnaan yang dia miliki. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan diri kita ini dari jalan-jalan yang tersesat, dari pintu-pintu syubhat dan syahwat, yang semua itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan hambanya di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala risalah, tuntunan sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan barang siapa yang mengikutinya, berpegang teguh dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan di sejumlah petunjuk ini, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nur, adalah cahaya, adalah petunjuk. Yang barang siapa yang berada di atas cahaya itu, dia berada di atas tempat yang terang benderang. Yang sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, yang terang benderang. Saking terangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang remang di dalam dinul Islam ini. Yang hak itu jelas, yang batil itu jelas, yang tauhid jelas, syirik jelas, sunnah jelas, bid'ah jelas. Tidak ada yang remang di dalam dinul Islam ini. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, maka tidaklah seseorang menyimpang dari jalan itu kecuali dia pasti binasa. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dari sejumlah hidayah itu adalah hidayah tauhid. Dan hidayah tauhid ini termasuk hidayah yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita. Ketika banyak manusia, mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak, mereka tidak tahu bagaimana bersyukur, berterima kasih kepada yang memberinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berterima kasih kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, beribadah, bermunajat, berdoa, bertawakal, menyembelih hewan kurban dan yang lain sebagainya.
perbuatan-perbuatan ibadah yang seharusnya ditujukan hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, namun mereka tujukan kepada selain Allah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita masih membahas tentang aqsamut tauhid, tentang pembagian tauhid yang merupakan muqaddimah dari materi ini. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau tidak membahas tentang 3 tauhid ini. Beliau menyebutkan secara global tentang iman, dan lebih mendetail nantinya insyaallah kita akan membahas dalam bab al-asma was sifat, tentang bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya, tentang bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat janji dan ayat-ayat ancaman, bagaimana sikap kita terhadap takfir, sikap orang yang mudah mengkafirkan atau yang kendur di dalam masalah ini, atau bagaimana sikap kita terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan bagaimana sikap kita terhadap ahlul bait Rasulullah SAW. Ya, dan itu semuanya termasuk dalam bab-bab akidah yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas di antara pembagian tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Kemudian sekarang adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, ya, telah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, tidak akan sempurna iman kepada Allah kecuali meyakini 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwa akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa di dalam Rabb-nya, Rabb. Maha Esa di dalam Rabb-nya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam ilahnya. Dan kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam asma dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya Rabb dan ilah, seringkali saya ulang bahwa ada 2 kata di dalam Al-Quran, pelafazannya beda, namun seringkali diartikan di dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yaitu kata Rabb dan kata ilah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diartikan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta atau Tuhan semesta alam. Ketika kita membaca La ilaha illallah, diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal 2 kata Arabnya berbeda. Ini mengandung makna yang berbeda. Jika 2 katanya berbeda dalam bahasa Arab, maka maknanya pun berbeda. Yang pertama, Rabb itu berarti yang memiliki, yang mengatur, dan yang memberi rizki. Dan kita telah membahas bahwa satu-satunya zat yang memiliki, yang mengatur dan memberi rizki alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhidul ilah adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arti kata ilah adalah al-ma'bud. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, satu-satunya yang berhak disembah, maka kita tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah malaikat, tidak menyembah nabi, tidak menyembah wali, tidak menyembah syekh, tidak menyembah imam, tidak menyembah ayah ibu kita, tidak menyembah sesembahan apapun itu bentuknya, kecuali hanya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini biasa disebut oleh para ulama dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Menjadikan ibadah satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan ibadah itu rukunnya 3. Rukunnya ibadah adalah 3, yaitu al-mahabbah wal-raja wal-khawf. Cinta, berharap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita salat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Kita membayar zakat, kita puasa Ramadan, kita bersilaturrahim, birrul walidain,
semuanya kita lakukan adalah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kebaikan-kebaikan ini, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang disyariatkannya, dan takut akan azabnya ketika kita melanggar ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi dan para rasul sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka bergegas, berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh harap dan penuh takut. Berharap ini artinya cinta dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena memiliki sifat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga sifat ini seringkali juga diringkas oleh para ulama dengan al-mahabbatu wa ta'zim, cinta dan pengagungan. Karena ibadah ini terdiri dari dua bagian besar, perintah dan larangan. Ya, ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menjalankan perintah-perintah Allah, mereka melakukannya karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepadanya, berharap kepada kebaikan-kebaikan, rahmat dan kasih sayang Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Adapun larangan itu ditinggalkan karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendekat. Seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan mendekati yang dicintainya. Dia tidak ingin jauh. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan beribadah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan kebaikan-kebaikannya dan takut akan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika seorang hamba memiliki tiga sifat ini, maka tidak akan mudah baginya untuk melanggar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mudah baginya untuk berbuat dosa dan maksiat, sekecil apapun dosa itu. Maka salafun salih terdahulu, mereka selalu mengingatkan, janganlah kamu melihat besar atau kecilnya dosa yang kamu lakukan, namun ingatlah kepada siapa kamu melanggar perbuatan itu. Jadi kita sudah tidak lagi melihat, oh ya ini dosa kecil, biasa. Apalagi zaman sekarang, dosa besar dianggap kecil, bahkan lebih dahsyat lagi dianggap tidak dosa. Ya, dosa besar dianggap menjadi dosa kecil. Riba termasuk kabair. Riba termasuk kabair. Dalam banyak nas-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teringannya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Namun sekarang riba wajar, biasa. Ngaji iya, riba iya. Ya, di dalam muamalah kita, bagaimana kita keluar dari riba? Mau tidak mau, darurat boleh kalau darurat. Siapa yang memaksa untuk darurat? Ya, darurat itu kalau kita tidak mengkonsumsinya mati, itu darurat. Ya, kalau kita tidak mengkonsumsinya baru kita mati, itu namanya darurat. Namun kalau kita tidak mengkonsumsinya, kita sehat walafiat, tidak terpengaruh dengan ini dan itu bukan darurat. Riba haram, termasuk akbarul kabair. Namun di zaman sekarang menjadi hal yang biasa. Berbohong termasuk dosa besar, namun sekarang dianggap biasa. Ghibah, membicarakan aib orang, ya, bahkan ini jadi profesi. Membongkar aib orang dapat duit, ya, wartawan, gosip, dan itu menjadi bahan pembicaraan. Dan lebih nikmat kalau yang dibicarakan itu misalnya seorang ahli agama. Kalau seorang ustadz tergelincir, salah dan yang lain sebagainya, kemudian dibicarakan aibnya di sana sini, dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati. Dia tahu
dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semua yang kita perbuat. Jika dia semakin yakin, semakin besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dia ingin berbuat suatu dosa dan maksiat, dia ingat bahwa apa yang saya lakukan membuat saya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dekat dengan murkanya, dekat dengan azabnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita di setiap kehidupan kita selalu berharap kebaikan untuk kehidupan kita. Kita selalu mengharapkan agar hidup kita ini baik. Kemarin, sekarang, dan besok selalu beres, baik semuanya. Kita berharap di dalam hidup kita ini agar jangan sampai terjerumus ke dalam musibah, malapetaka, sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam kejadian kehidupan ini. Apakah itu dalam harta kita, ataukah keluarga kita, atau kesehatan fisik kita. Kita mengharapkan agar jangan sampai salah satu dari ini, jangan sampai kita ditimpa diri kita musibah, jangan sampai keluarga kita ditimpa musibah, jangan sampai harta kita tertimpa musibah, demikian pula anak keturunan kita jangan sampai ditimpa musibah. Dan juga kita berharap agar setiap ingin melangkah kepada sesuatu yang baik untuk mendapatkan kemaslahatan hidup ini, kita dimudahkan jalannya ke sana. Tahu jalan-jalan kebaikan agar sampai kepada apa yang kita harapkan. Demikian pula kita dijauhkan dari jalan-jalan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang mudarat, yang mencelakakan hidup kita. Jangan sampai kita tanpa kita sadari melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Misalnya merencanakan usaha, oh ini insya Allah ini untungnya besar, ini banyak, ini sebagainya. Ternyata di situ kita akan binasa, habis harta kita semuanya. Ya, kita berharap agar pintu jalan-jalan yang menuju ke sana ditutup. Jangan sampai kita masuk kepada hal-hal seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal ini siapa yang pegang? Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan, nasib apapun yang akan terjadi untuk kehidupan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait diri kita, harta kita, keluarga kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba itu meyakini an-nafi'ud dar, yang maha memberi manfaat dan yang memegang segala kemudaratan dalam kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat atau tidak ada cara lain lari dari segala madarat kehidupan ini kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara agar kita semakin mendapatkan segala kemaslahatan hidup kita kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah menegaskan demikian. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan juga? Allah yang menetapkan itu. Dan kebaikan ini yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dia lakukan tanpa ada orang yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak peduli manusia melihatnya atau tidak melihatnya. Itulah ikhlas. Ketika seseorang menyembunyikan amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti amal itu tidak diakui. Kadang orang merasa kalau sedekah, apalagi jumlahnya besar, tapi tidak ada yang tahu, misalnya, wah ini sepertinya kesannya tidak diakui, atau melakukan sesuatu yang besar tapi kok namanya tidak dicantumkan dalam hal-hal besar tersebut, kok rasanya tidak diakui. Pengakuan dari manusia tidak ada artinya. Namun yang kita hakul yakin, yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kebaikan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang dia ini ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang manusia di dalam kehidupan dihadapkan dengan cobaan-cobaan hidup yang ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar dari cobaan-cobaan hidup ini. Dan semakin jalan kehidupan kita tidak, semakin akhir kehidupan ini, semakin akhir zaman, fitnah itu bukan semakin sedikit. Fitnah itu akan semakin besar dihadapi oleh setiap manusia. Semakin besar.
Nabi sampai menyebutkan, inna waju'ila khairu hadhihi al-ummah fi awal waju'ila afiyatu hadhihi al-ummah fi awwaliha wa sayusibu akhir hadhihi al-ummah umuran umuran tunkirunaha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan umat ini pada generasi awalnya, dan generasi yang terakhir belakangan dari umat ini akan ditimpa dengan musibah-musibah yang hal-hal yang kalian akan mengingkarinya. Wa sayakunu fitan, akan muncul fitnah yang besar, yang fitnah itu seperti gelapnya malam, fitnah itu seperti curahan hujan, sampai saking bertubi-tubinya fitnah itu, kata Nabi SAW, yuraqiqu ba'duha ba'dha, seseorang itu menganggap ringan yang satu karena munculnya yang baru, ya, padahal besar yang kemarin itu, namun belum selesai, muncul satu lagi yang besar lagi, sehingga yang kemarin kita lupakan. Contoh fitnah besar misalnya direbutnya Palestina dari tangan kita oleh orang-orang Yahudi. Besar. Tiap hari sampai hari ini saudara kita banyak menjadi korban di sana. Namun karena munculnya yang lain, Suriah, Irak, Yaman, Burma, Bosnia, akhirnya kecil. Muncul yang baru, kecil lagi karena peduli sama yang baru. Terus demikian. Sampai kata Nabi SAW, ketika fitnah itu terjadi yang sedemikian dahsyatnya, seorang mukmin kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul satu fitnah baru, dia mengatakan hadhihi muhlikati, di sini saya akan mati. Mungkin kena fitnah ini saya akan binasa. Kemudian selamat dia. Muncul lagi yang baru, oh di sini saya akan mati. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau sedahsyat itu fitnah ini, apa yang harus dilakukan? Kata Nabi SAW, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, maka hendaklah ketika dia dijemput kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mendatangi manusia dengan sikap sebagaimana dia ingin untuk disikapi oleh manusia yang lain. Ikhwatal iman, seseorang yang ikhlas, yang tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimpa cobaan-cobaan besar, Allah selalu menyelamatkan dia dari cobaan-cobaan besar itu. Sebagai contoh dalam hal ini adalah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Yusuf kita membaca, ya, terutama di ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, istri dari pembesar itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika wanita itu sangat berkeinginan kepada Yusuf, dan demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam. Laula ar-ra'a burhana rabbih, dan andai kata dia tidak melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf alaihi salam as-su' wal fahsya, keburukan dan kekejian, innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya dia dari hamba kami yang ikhlas. Allah palingkan dia dari keburukan dan kekejian dalam kehidupan ini, dan Allah sebutkan dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Artinya bukan hanya Yusuf alaihi salatu wassalam, setiap hamba Allah yang ikhlas, yang tulus dan beribadah kepada Allah, ketika dihadapkan dengan fitnah dan cobaan-cobaan hidup sebesar apapun di kehidupan dunia ini, insyaallah Allah akan menyelamatkannya. Ini nikmat yang besar, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tauhidul ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan al-ibadah? Ibadah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah segala nama, ya, ibadahlah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Ya, yang mencakup segala apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, baik lahir maupun batin. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu terkait ucapan maupun perbuatan, baik itu amalan lahiriah maupun amalan batin.
Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita menyadari seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah, dia ini tidak melakukan ibadah. Kenapa? Karena dia melakukan suatu perbuatan yang tidak mendatangkan cinta dan ridhonya Allah kepadanya. Karena kalau Allah cinta, Allah akan perintahkan. Kalau Allah ridho terhadap suatu perbuatan, Allah mencintai suatu perbuatan, Allah akan memerintahkan hambanya untuk mengamalkan perbuatan itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kebaikan dari hambanya, dari umatnya. Ini mustahil. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ketika melakukan satu ibadah yang tidak ada tuntunan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tanya kepada orang itu, buktikan kepada saya jika Anda melakukan perbuatan ini, Allah akan cinta kepada Anda, Allah akan ridha kepada Anda. Apa dalilnya? Dia tidak akan bisa menunjukkan bukti, karena ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang dibuat-buat. Beda kalau misalnya, apa jaminan kalau Anda melaksanakan sholat Allah cinta kepada Anda? Banyak ayatnya, banyak hadisnya. Apa jaminannya Anda melakukan puasa, sholat, zakat dan yang lain sebagainya, silaturahim, semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah akan cinta dan ridha kepada kita. Penuh dengan nas-nas at-targhib wa tarhib dalam hal ini, anjuran dan ancaman yang terkait tentang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan sebagaimana disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk hal yang termudah ya di dalam kita menasihati para pelaku-pelaku bid'ah. Termasuk juga orang-orang di luar Islam. Ya, orang-orang di luar Islam, mereka ini doyan mengarang-arang ibadah. Kita melihat orang-orang Nasrani misalnya, mereka mengagungkan salib, mereka mengagungkan perayaan Natal, mengagungkan, sebentar lagi mereka merayakan wafatnya Isa Al-Masih. Ya, kita tanya kepada mereka, memang ini apa yang kalian lakukan, perayaan-perayaan ini dianjurkan oleh Yesus, diajarkan? Apa jaminannya kalau Anda melakukan itu akan mendatangkan cinta dan ridha Tuhanmu untuk dirimu? Tidak ada jaminan. Mereka hanya membuat-buat saja ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjadikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang layak untuk disembah dan diibadahi sangatlah banyak. Ya, dan mungkin para ustadz-ustadz yang lainnya telah banyak menyampaikan tentang dalil-dalil dari tauhid al-uluhiyah. Namun yang perlu saya garis bawahi dalam hal ini adalah bahwa para penentang tauhid rububiyah dan uluhiyah ini sebetulnya tidak terlalu banyak. Para penyembah-penyembah kubur misalnya, kita tanya kepada mereka, menurut kamu apakah ada yang selain Allah yang layak untuk disembah? Kira-kira jawabannya apa? Mereka akan meyakini bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Mereka meyakini seperti itu, walaupun mereka berdoa ke kuburan, katanya mereka bertawassul dan yang sebagainya. Mereka, ya, kalau kita tanya, mereka meyakini bahwa yang layak disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong artikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Terus kenapa kamu berdoa kepada selain Allah? Kenapa meminta madad ya Muhammad, pertolonganmu wahai Muhammad? Kenapa kamu meminta misalnya ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, dalam qasidah Burda misalnya, wahai semulia-mulianya makhluk, tidak ada tempat bagiku untuk berlindung kecuali engkau di saat aku menghadapi permasalahan yang sangat besar. Tidak ada tempat berlindung kecuali Nabi Muhammad. Kalau kamu sadar ini syirik dan kamu mengucapkannya dengan penuh ridha, bisa murtad, bisa keluar dari Islam, meyakini Nabi Muhammad sebagai tempat berlindung dan tidak ada tempat berlindung kecuali beliau. Subhanallah. Atau meyakini Allahumma sholli ala Muhammad al-fatih lima ughliq misalnya, ya Allah berilah salawat kepada Muhammad yang telah membuka segala yang tertutup. Apakah betul Nabi Muhammad membuka segala yang tertutup? Pamannya yang musyrik pun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membuka hatinya. Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
pengakuan adanya sesembahan-sesembahan selain Allah ini biasanya muncul dari orang-orang yang hatinya sangat rusak, fitrahnya sangat berantakan dan kacau. Seperti kita melihat misalnya firqah Syiah Rafidhah. Kita melihat kaum muslimin di biladut tauhid, di negeri tauhid, di tempat yang seharusnya orang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah mengagungkan syiar tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk. Di saat itu malah mereka labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Malah berbuat syirik di tempat tauhid. Ya, bahkan mereka menjadikan syiar agama mereka ini syiriknya, mereka ini salah syiarnya. Cinta yang berlebihan kepada Husain bukan kepada Ahlul Bait. Kadzab, dusta mereka kalau mereka mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Karena mereka melaknat dan mengutuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim, mengutuk Aisyah, mengutuk Hafsah, ya, mengutuk mertua Rasulullah sallallahu Abu Bakar dan Umar, mengutuk menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Apakah itu bentuk cinta kepada Ahlul Bait? Dan mereka tidak mengakui keturunannya Al Hasan bin Ali bin Abu Talib. Itu bentuk cinta kepada Ahlul Bait? Abadan. Mereka bukanlah pengikut Ahlul Bait, mereka pengikut Yahudi. Abdullah ibnu Saba yang membuat agama mereka ini adalah seorang yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman, ya, yang mengaku masuk Islam di masa Utsman bin Affan, dan kemudian dialah yang pertama kali menyerukan ketuhanan Ali bin Abu Talib di masa Ali bin Abu Talib, mengatakan bahwa Ali itu adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan Ali itu adalah inkarnasinya Allah, seperti orang-orang Nasrani meyakini tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Saba ini mirip Paulus di kalangan agama Kristen. Kalau di agama Kristen ada Paulus yang merusak agama Kristen itu sehingga menjadi yang sekarang, sehingga salah seorang penulis penulis Nasrani namanya Michael H. Hart, dia ketika mengurutkan 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, dia tempatkan Paulus di atasnya Yesus. Ya, padahal dia orang Nasrani. Dia taruh Paulus ini di atasnya Yesus karena dia katakan bahwa yang membuat agama Kristen pada hakikatnya adalah si Paulus, bukan Yesus. Ya. Dan Abdullah bin Saba ini mirip seperti si Paulus ini, ingin merusak Islam dari dalam. Dan subhanallah diakui oleh para ulama Syiah sendiri adanya Sabaiyah yang diakui dalam kitab-kitab mereka, Firaqus Syiah, ya, dalam kitabnya Syiah sendiri mengatakan bahwa Abdul As-Sabaiyah dibentuk oleh Abdullah ibnu Saba, dan dialah yang pertama kali mengagung-agungkan Ali bin Abu Talib, dialah yang pertama kali mengutuk Abu Bakar dan Umar, dialah yang pertama kali menganggap Ali bin Abu Talib lebih berhak terhadap khilafah daripada Abu Bakar dan Umar. Dan akhirnya karena dia mempertuhankan Ali, maka Ali bin Abu Talib di masa beliau menggali parit, mengumpulkan orang-orang yang menuhankan Ali ini, ditaruh di sana dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini diingkari oleh sebagian besar para sahabat karena hukuman Ali ini terlalu keras, ya, dengan membakar mereka hidup-hidup. Itu pun orang-orang Syiah ini ketika dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan, hari ini kami yakin engkaulah Tuhan kami, tambah yakin kami, karena tidak akan menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin yakin kita engkau adalah Tuhan kita. Namun Abdullah bin Saba berhasil lari, tidak termasuk yang dibakar. Yang dibakarlah yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tauhid yang berikutnya, tauhid al-asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak sekali terjadi perseteruan di antara kaum muslimin. Manusia, ya, umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok besar. Nanti insyaallah kita akan membahasnya secara detail satu persatunya. Pertama, mumatsil, yang kedua mu'attil, dan yang ketiga mu'tadil. Ya, yang pertama mumatsil. Mumatsil ini yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ketika membaca ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka meyakini bahwa ayat-ayat itu atau sifat-sifat Allah ini serupa dengan makhluknya. Ini menyimpang, ini tersesat. Yang berikutnya mu'attil, ini yang menafikan, yang menolak. Jadi menolak sifat-sifat Allah. Ini korban-korbannya mumatsil. Mu'attil ini korban-korbannya mumatsil. Karena mereka melihat, loh, kalau Allah Maha mendengar, sama dong dengan kita juga mendengar.
Ah, nggak mungkin kalau gitu. Maka ditolak. Nggak mungkin Allah bisa mendengar. Ya, nanti bagaimana pemikiran menyimpang mereka kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah mu'tadil, yang pertengahan. Ahlus sunnah wal jamaah ini yang pertengahan, yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyampaikan kepada kita bagaimana mulainya salah jalannya sebagian dari umat Islam. Bid'ah itu munculnya, ya, pertama kali adalah bid'ah Khawarij. Pertama kali bid'ah itu muncul adalah Khawarij. Dia munculnya adalah mengkritik pemerintahan yang ada pada saat itu. Imamnya, tokohnya adalah seseorang yang pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, berlaku adillah karena engkau tidak berlaku adil. Ketika Nabi SAW membagikan ghanimah, rampasan perang, ada seorang namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini dari Bani Tamim. Dia melihat bagaimana Nabi SAW membagikan warisan itu, kemudian dia mengatakan, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah wahai Muhammad karena engkau tidak adil. Sampai sebagian sahabat meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyembelih orang itu, namun dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau mengatakan akan muncul orang-orang yang serupa ini. Innahu sayakhruju min dhadha'i hadza qaumun tahqiru salatuhum salatakum wa qira'atuhum qira'atakum yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Akan muncul dari orang-orang serupa dengan dia yang salat mereka dibandingkan salat kalian enggak ada artinya salat kalian. Masya Allah. Jadi orang-orang itu ahli ibadah. Ngajinya mereka dibandingkan ngajinya kalian. Kalian ini para sahabat. Nggak ada artinya ngajinya kalian ini. Namun mereka melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah melewati sasarannya. Melampaui batas. Ya, melalui batas yang telah ya meruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Ini Khawarij. Mereka ini muncul fitnah yang sangat besar sampai menyebabkan terbunuhnya Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Demikian pula Ali bin Abu Talib radhiyallahu an dibunuh oleh mereka. Bahkan pembunuhnya Ali bin Abu Talib, mereka beribadah, mereka merasa bahwa amalan terbesarnya mereka adalah dengan membunuh Ali bin Abu Talib ini. Mereka menganggap ini termasuk jihadul akbar, berhasil membunuh Ali bin Abu Talib, dan mereka mengharapkan pahala kepada Allah dengan membunuh Khalifah Ar-Rashidah Ali bin Abu Talib radhiyallahu Abdurrahman bin Muljam. Ya, ketika dia dihukum, ya dia dihukum ini dimutilasi, dipotong sedikit-sedikit badannya. Ketika sampai lidahnya mau dipotong, dia katakan, tolong jangan dipotong lidah saya. Kenapa? Karena saya ingin terus berzikir kepada Allah dengan lidah ini. Jadi setelah dia membunuh Ali bin Abu Talib, dia menganggap itu sebagai pahala yang besar, namun dia tetap ahli ibadah, berzikir, sholat, puasa dan sebagainya. Meyakini sesuatu yang menyimpang. Ini sangat fitnah yang sangat besar, dan fitnah mereka ini, bid'ah mereka adalah mengkafirkan umat Islam karena dosa besar yang dilakukannya. Pelaku dosa besar, kafir, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya dan seterusnya. Dan fitnah ini akan terus muncul sampai kiamat. Kullama nasha'a nash'un quti'a, kullama nasha'a nash'un quti'a, kata Nabi SAW, setiap muncul satu generasi akan terpotong. Setiap muncul satu generasi akan terpotong sampai nanti muncul mereka bersama Dajjal. Mereka akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal yang nanti mereka kira sebagai khalifahnya mereka. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Khawarij muncullah bid'ah Qadariyah. Qadariyah ini disebut oleh Nabi SAW majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Itu Qadariyah. Bid'ahnya Qadariyah ini menolak takdir. Dia mengatakan bahwa tidak ada takdir itu. Dia nolak takdir karena dengan logika mereka, kalau semua ditetapkan, buat apa kita disuruh, diperintah, dilarang dan lain sebagainya. Maka dia tolak takdir itu. Konsekuensinya dia menolak takdir. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu akan apa yang terjadi kecuali setelah terjadi. Ya, apa yang akan terjadi? Apakah Allah tahu? Mereka mengatakan enggak, Allah enggak tahu. Taunya setelah kejadian baru Allah tahu. Ini bid'ahnya kaum Qadariyah. Dan Qadariyah ini disebut majusu hadhil ummah, majusinya umat ini, karena majusi itu punya keyakinan pencipta itu ada pencipta terang, ada pencipta kegelapan. Ada dua pencipta.
Demikian pula Majusi ini meyakini bahwa Allah itu menciptakan yang baik-baik saja, yang buruk bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka diserupakan oleh Nabi SAW dengan Majusi. Dan ini muncul di generasi terakhir para sahabat. Di masa-masa akhir para sahabat diingkari oleh para sahabat. Sampai para sahabat banyak sekali, Abdullah bin Umar dan yang lainnya mengingkari mereka, mengatakan wallahi kalau mereka menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, namun mereka tidak beriman kepada takdir, mereka tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah muncul generasi itu, munculnya bid'ah qadariyah, muncullah murji'ah. Ya, murji'ah ini kontranya khawarij. Jadi orang-orang murji'ah ini ngelihat, waduh ini semua kafir, berbuat sedikit salah kafir, ini kafir. Maka ini kontranya. Dia mengatakan enggak, pokok selama syahadat Islam terus. Ya, walaupun melaknat Allah, nginjek-nginjek Quran, ya, membicarakan agama Allah semau-maunya, sebentar-sebentar melecehkan Nabi, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, menghina ayat-ayat Al-Qur'an misalnya, merubah-rubah makna ayat semau-maunya, ya, walaupun mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina dan lain sebagainya, mereka mengatakan selama dia syahadat muslim. Ini murji'ah. Kaidah mereka la yadhurru ma'al imani ma'siyah, bahwa iman itu tidak akan terpengaruh sebesar apapun maksiat seseorang. Iman itu tetap statis, tidak naik, tidak turun. Itu keyakinannya murji'ah. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah, iman itu naik, iman itu turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan maksiat. Iman itu bisa naik setinggi-tingginya, luar biasa. Bisa turun sampai serendah-rendahnya, sampai habis sama sekali bisa. Itu iman di keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Namun murji'ah tidak seperti itu. Ya. Jadi walaupun orang itu zina, mencuri, minum khamar, tak meninggalkan sholat sama sekali dan sebagainya, tetap imannya seperti imannya Jibril dan Mikail dan imannya Nabi Muhammad. Menurut mereka murji'ah ini seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bid'ah-bid'ah ini muncul di generasi terakhir para sahabat dan dibantah oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita perhatikan masih bid'ah-bid'ah itu masih terkait tentang masalah ketaatan, kemaksiatan, apakah seorang itu mukmin atau fasik dan yang lain. Belum pernah ngomong tentang zat Allah, tidak ngomong tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sampai muncul pemikiran sebagian orang yang mendahulukan akal melebihi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Jadi mereka mencoba memecahkan suatu masalah karena kurangnya pemahaman mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka mencoba mencari solusinya dengan akal pikiran mereka. Sok cerdas, ya. Dan pemikiran ini dikenal dengan pemikiran Mu'tazilah, yang di zaman itu dikenal dengan sebutan Al-Wasiliyah. Kenapa disebut dengan Wasiliyah? Berapa menit lagi azan? Masih? Oh, tayyib. Al-Wasiliyah. Kenapa disebut dengan Al-Wasiliyah? Karena yang pertama kali mencetuskannya namanya Wasil bin Atha, salah seorang murid seniornya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, tapi Imam Al-Hasan Al-Basri berlepas diri dari orang ini. Ya, diusir oleh Imam Al-Hasan Al-Basri karena dia menciptakan kegaduhan. Apa yang dibicarakan oleh dia orang ini? Dia ini berusaha mengakurkan pemikiran murji'ah dan khawarij. Kalau khawarij berbuat dosa kafir, murji'ah nggak pernah kafir, mukmin terus. Ya, maka kalau dia beda lagi. Kalau seorang pelaku dosa besar, dia itu tidak mukmin, tidak kafir. Ya, pelaku dosa besar menurut dia tidak mukmin, tidak kafir, tapi di antara iman dan kufur. Fi manzilah baina manzilatain. Di satu posisi di antara dua posisi. Misalnya seseorang yang berangkat ke Jakarta, dari Jakarta ke Bogor masih nyampe Sentul, maka orang ini tidak bisa dikatakan, atau masih sampai Sentul misalnya, tidak bisa dia dikatakan bahwa dia itu dia di Jakarta, dan tidak pula bisa dikatakan bahwa dia ada di kota Bogor. Di satu tempat di antara dua tempat. Itu menurut logika dia seperti itu. Maka kalau ditanya, kalau gitu dia ini mukmin atau kafir? Ya itu tadi jawabannya, tidak mukmin, tidak kafir. Terus statusnya nanti kalau mati gimana? Kan nggak mungkin, bukan di surga, bukan di neraka. Di mana dia tempatnya? Oh, kalau di neraka lain. Kalau di akhirat
dia masuk neraka karena dia meninggalkan karena dia melakukan dosa besar, dia masuk neraka dan kekal di neraka. Jadi di akhiratnya mirip dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij seperti itu, pelaku dosa besar karena kafir maka dia kekal di api neraka. Ini pun ikhwatal iman tidak membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sampai muncullah seseorang yang bernama Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan ini belajar agamanya, silsilah ilmunya ini sampai kepada seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Jahm bin Safwan ini maka dikenal dengan pemikiran Jahmiyah. Ya, dikenal dengan Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Inilah yang pertama kali bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru dia ngomong, oh Allah itu zatnya begini, pakai akal, begini, sifatnya begini dan begitu, terus demikian. Nah, kita lihat bagaimana penyimpangan itu ya, dimulai dari yang kecil membesar sampai sejauh-jauhnya. Ya. Nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan sejarah munculnya bid'ah-bid'ah ini. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.